Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat para tokoh masyarakat, pimpinan Pertamina Balongan, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, begini, dalam satu saat malaikat Jibril pernah berdoa dan diaminkan oleh baginda Nabi. Coba bayangkan, malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Kalau malaikat Jibril berdoa, Nabi yang mengaminkan, doanya pasti tembus ke aras. Apa di antara doa malaikat Jibril? Diaminkan oleh baginda Nabi, saqiya abdun, celakalah manusia, aradaka Ramadan fa'ansalahu minhu walam yaghfirlah. Kata malaikat Jibril, celaka orang yang ketika berjumpa dan melalui bulan Ramadan tapi dia gak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengucap amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang kita masuk ke malam 20. Di malam yang ke-20, maksud saya di 20 terakhir, di pertengahan 10 hari pertama maghfirah, 10 hari kedua rahmah, 10 hari ketiga itqum minan nar. Malaikat Jibril berdoa, celakalah manusia yang berjumpa dan melalui bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjawab amin. Saudara, Ramadan adalah tempat kita menempa dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah dengan harapan menggapai keridhaan Allah, mendapat predikat hamba yang bertakwa dan terhapus dari dosa serta kesalahan-kesalahan kita. Tapi malaikat Jibril berdoa, Nabi yang mengaminkan, celakalah orang yang berjumpa melalui bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, di dalam bulan Ramadan itu pertama ada yang disebut malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Malam yang bobotnya sama dengan 83 tahun orang beribadah siang dan malam. Maka pantas kalau malaikat Jibril berdoa, celakalah orang berjumpa dan melalui bulan suci
dia tidak mendapat jaminan ampun dari Allah. Kenapa? Di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang bobotnya 83 tahun manusia siang dan malam beribadah kepada Allah. Saudara, saya tanya dulu, Bu, orang sekarang nih ada gak yang umurnya sampai 80 tahun? Jarang. Betul apa enggak? Apalagi umur sampai 100 tahun ke atas, bisa dihitung pakai jari. Orang sekarang umurnya 80 tahun aja udah cakep bener. Tapi Lailatul Qadar bobotnya 83 tahun siang malam beribadah kepada Allah. Kalau 5 kali 5 Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, 5 kali 83. Kalau 10 kali Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, 83 kali 10. Itu artinya usia boleh pendek, tapi umur untuk ibadah panjang, sama kayak umat-umat terdahulu. Nah, kita lihat sekarang ayat yang mewajibkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat yang mewajibkan kita puasa. Tapi lihat rentetannya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah aku wajibkan, telah aku perintahkan puasa ini kepada orang-orang sebelummu. Kita lihat, saudara, orang-orang sebelum Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Keluarganya yang kira-kira umurnya ribuan tahun juga. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Umatnya yang kira-kira umurnya 950 tahunan. Kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya relatif pendek, tapi diberikan ibadah sama seperti ibadahnya orang-orang terdahulu, ratusan tahun. Lewat apa? Di antaranya lewat gemblengan Ramadan, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bobotnya sama dengan 83 tahun orang beribadah siang dan malam. Kalau soal umur sih, Nabi sendiri sudah mengingatkan, nanti di akhir zaman umur umatku itu nggak jauh-jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Ini kata baginda Nabi. Nanti orang-orang di akhir zaman, umatku di akhir zaman itu umurnya nggak jauh-jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Terbukti sudah. Makanya tadi saya tanya, orang sekarang tuh jarang yang umurnya sampai 80, 90, apalagi 100. Paling banter di angka 60 sampai 70 tahun. Betul apa enggak? Bahkan kalau mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu wafatnya umur 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya gak jauh-jauh dari segitu. Makanya yang kebetulan malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan, besok-besok banyak makan yang enak-enak udah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, pantas kalau kemudian malaikat Jibril berdoa diaminkan oleh baginda Nabi. Celakalah orang yang bertemu, berjumpa melalui bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngucapin amin. Mudah-mudahan dari sholat tarawih, dari sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, lalu isi kajian di sini,
Bapak Ibu yang masih ikut dengan khusyuk hadir di masjid ini, semuanya dosa dan kesalahannya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar kita hadir di masjid ini, kembalinya kita nanti ke rumah kita masing-masing selesai acara, sepanjang perjalanan itu malaikat juga berdoa kepada Allah agar menghapuskan salah dan dosa yang masih ada pada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal. Saudara, siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat salah? Semua kita pasti berlumuran salah dan dosa. Betul atau tidak? Malam ini yang ikut pengajian di masjid Sabilul Muttaqin, malam ini yang hadir di masjid Sabilul Muttaqin ini, ada nggak yang nggak pernah bikin salah? Ada apa enggak? Malam ini yang hadir di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Semua kita makhluk yang berlumuran salah dan dosa, betul atau tidak? Saya nih, Fikri Zainuddin MZ, boleh jadi salahnya lebih banyak dari ibu dan bapak. Tapi Islam adalah agama yang penuh dengan harapan. Seberapa besar salah dan dosa yang kita perbuat, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubat-taubat kita. Allah pasti akan mengampuni salah dan dosa kita. Semua kita makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Karena itu jangan sok suci. Jangan sok bersih, ngerasa diri paling benar, orang lain salah. Jangan ngerasa kayak begitu, orang lain berlumuran dengan dosa, disalah-salahin terus, dirinya ngerasa benar. Ini bukan manusia yang baik. Ayo, di bulan Ramadan inilah tempat kita menggapai keridhaan Allah, dan kita berharap salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik apabila berbuat salah menyadarinya lalu tidak mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan yang penuh berkah ini. Ya, ibu-ibu anaknya minta tolong diatur dulu. Repot pidato kalau ada saingan, repot urusannya Pak. Nih, nanti kalau semua yang hadir di masjid ini masuk surga, amin. Kalau yang hadir di masjid ini nanti semuanya masuk surga, amin. Di surga saudara gak usah heran melihat para ulama, para kiai, para asatid. Surga emang pantas tempatnya para ulama. Kalau nanti di surga saudara lihat ada banyak orang kaya, saudara gak usah heran juga. Orang kaya yang ringan tangan, dermawan, mau membantu, emang pantas tempatnya ada di surga. Kalau nanti di surga saudara lihat banyak para pemimpin, pantas pemimpin yang adil, tempatnya emang di surga. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk surga. Pelacur masuk surga. Saudara samperin, saudara tanya, Mbak, iya Mas, kok ada di surga Mbak? Oh, emang bagaimana ceritanya Mbak bisa sampai surga? Cerita perempuan ini, Mas, dulu waktu tinggal di dunia saya ini siapa Mas kan tahu.
Mas juga pernah jadi langganan saya kan, umpama. Tapi Mas, jujur saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana Mbak? Indramayu. Ngapain di Indramayu? Ada temen Mas nawarin kerjaan, kerjaannya si enteng, tapi uangnya lumayan. Emang kerja apaan Mbak? Dagang apem. Malam-malam saya lagi iseng ikut terawih di komplek Pertamina Balongan, Masjid Sabilul Mutakin. Saya dengerin ada kajian, ustadznya bilang ada hadis, at-taib minas zambi kaman la zambala. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Ada hadis kursi Allah menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, taubatmu pasti akan diterima oleh Allah. Mas, dengar hadis kayak begini, berlinang air mata, terbayang sebuah dosa. Malam itu saya niat tobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper, mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Mbak Yu, beli apa Mbak Yu? Maaf Mas, saya sudah berhenti dagang gituan, saya bertobat kepada Allah. Saya pulang kampung dan bertobat. Alhamdulillah taubat saya diterima oleh Allah. Akhirnya saya sampai juga di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah bulan penuh keberkahan. Inilah bulan penuh kemuliaan, tempat kita mencapai maghfirah dari Allah Subhanahu. Jangan sia-siakan kemuliaan dan keberkahan bulan ini untuk kita menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam bulan Ramadan ada satu malam di mana kita tahu malam-malam tersebut malam turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah tempat di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran. Buat siapa? Buat kita umat Islam. Nah, sekarang kita lihat, saudara, semua agama dan keyakinan menganggap kitabnya sebagai kitab yang suci. Semua agama dan keyakinan punya kitab yang mereka anggap suci. Ayo kita lihat, saudara, satu kitab dianggap suci. Ini tadi saya katakan, semua agama dan keyakinan punya kitab yang dianggap suci. Semua. Yahudi punya kitab Taurat, Kristen punya kitab Injil, Hindu punya kitab Weda, Buddha punya kitab Tripitaka, Konghucu punya kitab Susi Ngoki. Semua orang beragama meyakini kitabnya suci. Sekarang kita lihat, saudara, satu kitab dianggap suci. Pertama,
kalau isinya sesuai dengan fitrah manusia. Makan dan minum itu fitrahnya manusia. Maka lihatlah, puasa dalam agama Islam cuma dari terbitnya fajar sampai terdengarnya azan maghrib, kurang lebih 12 jam. Kenapa? Karena fitrahnya manusia makan dan minum. Konon orang kalau nggak minum bisa bertahan cuma sampai 3 hari. Orang yang nggak makan bisa bertahan sampai 1 minggu. Kenapa? Makan dan minum itu sebabnya fitrah manusia. Maka berpuasa diwajibkan dalam Islam dari mulai terbit fajar sampai terdengarnya azan maghrib. Sepinya bukan cuma nggak boleh, tapi haram. Makanya puasa wisol ngableng nyambung dari pagi sampai pagi lagi, bukan cuma nggak boleh, tapi hukumnya haram. Apa sebab? Keluar dari fitrah manusia. Contoh lagi deh, laki-laki seneng sama perempuan. Laki-laki seneng gak sama perempuan? Laki-laki, oi, seneng gak sama perempuan? Kalau jawab gak seneng, saya curiga nih. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki, itu fitrah. Quran mengatur, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahlah kalian dengan lawan jenismu. Al-Quran mengatur, laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki, itu fitrah. Al-Quran mengatur, nikahlah kamu sama lawan jenismu. Makanya aneh kalau ada satu kitab dianggap suci tapi melarang pengikutnya untuk melangsungkan pernikahan, itu aneh. Dianggap suci tapi melarang pengikutnya untuk nikah, aneh. Umpama kalau jadi ustadz kagak boleh kawin, saya berhenti kawin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, satu itu ya, satu kitab dianggap suci kalau isinya sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, satu kitab dianggap suci kalau isinya terbebas dari intervensi manusia. Kita lihat lagi. Sejak diturunkannya Al-Quran di zaman baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang dan sampai kiamat yang akan datang, terbebas dari unsur iseng tangan-tangan jahil manusiawi. Apa sebab? Di zaman Nabi puluhan ribu, ratusan ribu sahabat mereka sudah hafal Al-Quran. Sekarang jutaan anak-anak Islam menghafal Al-Quran. Maka Al-Quran terjamin keasliannya. Kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci. Bukan cuma itu, di dalam Al-Quran Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran, maka aku juga yang akan menjaganya. Sebuah jaminan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci. Cuma masalahnya Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang ini
kita baru cuma sekedar menjadikan Al-Quran cuma pajangan saja di rumah kita masing-masing. Boleh jadi sepanjang Ramadan, siang malam pagi sore Al-Quran kita baca, kemana-mana selalu kita bawa. Di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, kita kasihin minyak wangi, kita ambil, kita mau baca, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi isi ajaran dan kandungan Al-Quran tanpa terasa, tanpa kita sadari, sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan namanya baru cuma sekedar menjadikan Al-Quran hiasan saja di rumah kita. Bolehlah sepanjang Ramadan, siang malam pagi sore, mungkin saja Al-Quran kita baca. Tapi yang jadi persoalan, isi ajaran kandungan Al-Quran tanpa kita sadari, kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Analogi gampangnya sama juga begini. Ada lurah baru tumben dapat surat dari gubernur. Dalam isi suratnya gubernur bilang, "Lurah, tolong cariin saya tanah 1000 meter di daerah Balongan." Namanya lurah baru tumben dapat surat dari gubernur, senangnya bukan main. Itu surat dari gubernur, siang malam pagi sore dia baca. Kemana aja dia bawa, di rumah dia taruh di tempat yang paling tinggi, dikasihin minyak wangi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kenapa? Lurah baru tumben dapat surat dari gubernur. Cuma permintaan gubernur tanah 1000 meter di Balongan nggak dicari-cari. Kira-kira gubernur kalau ketemu bakalan nanyain apa enggak? Nanyain apa enggak? Nanyain. Lurah, saya Pak Gubernur. Kamu sudah terima surat saya? Sudah Pak Gubernur. Terus bagaimana? Waduh Pak Gubernur, siang malam pagi sore surat Bapak saya baca. Kemana saya pergi selalu saya bawa. Di rumah saya taruh di tempat yang paling tinggi, saya kasihin minyak wangi. Saya mau ambil, saya cium dulu, saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kata gubernur, bagus lurah, kamu bawahan yang taat sama atasan. Terima kasih Pak Gubernur. Cuma lurah, tanah yang 1000 meter saya suruh cariin, udah dapat apa belum? Nah, yang itu belum tuh Pak Gubernur. Kata gubernur, bagus lurah, besok mutasi lo jadi lurah kebon kosong. Apa bedanya sama kita? Di bulan Ramadan boleh jadi siang malam pagi sore Quran kita baca. Kemana tempat apalagi mau iktikaf kita bawa. Tapi isi ajaran kandungan Al-Quran nggak kerasa kita injak dalam kehidupan diri kita sendiri. Contoh, ada ayat antu'minuna billah wa la tusyriku bihi syai'a. Berimanlah kamu kepada Allah, jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat ini kita baca nih. Berimanlah kamu kepada Allah, jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Fasih kita baca, tahsin mantap, tajwid menguasai, tapi berbeda ketika memasuki kehidupan sehari-hari. Yang disuruh oleh Al-Quran, beriman kepada Allah, jangan pernah menyekutukannya. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari umbal. Orang sini ada yang kayak gitu, orang sini. Hah? Dagangan mau laris, kasak kusuk
disebut orang pinter bisa menggandakan uang. Orang banyak yang datang menuju ke tempat orang pinter tersebut dengan maksud supaya uangnya bisa digandakan. Boro-boro jangankan digandakan, yang ada nyawa melayang. Dukun selamat terdeteksi 12 korban, 12 nyawa hilang. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ayatnya jelas. Allah menyuruh kita antu'minuna billah wa la tusyriku bihi syai'a. Berimanlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Ayatnya kita baca, tapi praktek kehidupan kita, ajaran ayat ini kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Ayat ini kita baca, tapi pada praktek kehidupan kita masing-masing kita sering terpecah belah. Cuma gara-gara beda organisasi sama tetangga pelotot-pelototan. Ayatnya kita baca nih, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan terpecah belah, jangan tercerai-berai. Cuma gara-gara organisasi sama saudara pelotot-pelototan. Cuma gara-gara beda partai sama saudara musuhan. Bapak Ibu, nah di akhir saya ingin mengingatkan, perbedaan akan selalu ada di tengah-tengah kita sampai kiamat nanti. Itu adalah merupakan sunatullah. Tapi kita umat Islam hendaklah harus belajar mendewasakan diri kita. Berbeda kita yakini sampai kiamat pasti tetap akan ada. Justru perbedaan menyebabkan kita harus saling bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan. Karena itu berbeda boleh, tetapi tetap dengan harus saling menghormati, menghargai, dan tetap saling mencintai. Maaf, yang terjadi di tengah-tengah kita kan nggak begitu. Saya katakan tadi cuma gara-gara beda organisasi sama tetangga nggak tegur-teguran, beda partai sama saudara pecah, saling bermusuhan. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu di malam yang penuh berkah ini, Presiden Jokowi sudah mengatakan tahun 2023, 2024 kita bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Betul atau tidak? Sebentar lagi kita akan punya gawe besar-besaran, yaitu pemilu. Dimulai dari pilpres, pileg, pilkada serentak. Saudara nanti mau menyalurkan aspirasi saudara, milih partai mana, itu urusan saudara. Saudara nanti mau milih calon presidennya siapa, itu urusan saudara. Saya hanya mengingatkan, kalau kita membaca Al-Quran ayat ini, maka harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengajarkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan terpecah belah. Berbeda boleh, tapi harus tetap saling menghormati, menghargai, dan saling mencintai. Saudara mau pilih partai mana, urusan saudara. Saudara mau milih calon presidennya yang mana, itu urusan saudara. Tapi saya titip pesan, ayat ini jangan cuma kita baca, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan tetangga.
rugi kalau cuma gara-gara begituan kita musuhan, kita pelotot-pelototan. Saudara, nanti itu 2024 siapapun yang terpilih memimpin bangsa ini, kita rakyat tetap aja nyari duit sendiri. Betul apa enggak? Salurkan aspirasi kita, silakan. Tapi ayat ini kita baca, ayo kita dewasa dengan saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Yang terawihnya 11 rakaat enggak apa-apa, yang terawihnya 23 juga enggak apa-apa, yang seneng tahlilan bagus enggak apa-apa, yang enggak mau tahlilan enggak apa-apa juga. Kenapa kita ngurusin yang seneng tahlilan, yang enggak seneng tahlilan? Yang korupsi masih banyak, betul apa enggak? Kenapa kita ngurusin yang 11 sama yang 23? Yang KKN masih banyak. Bahkan 2 hari lalu salah seorang pemimpin di kabupaten tertentu di Kepulauan Riau tertangkap KPK, terbukti miliaran uang yang ada di rumahnya ikut disita. Kenapa kita terjebak kepada hal-hal yang sifatnya furu'iyah? Organisasi boleh nggak sama, partai boleh berbeda, saling menghormati, saling menghargai, nggak usah hal-hal kayak begitu kita pertajam. Wong yang ngebocorin uang rakyat, uang negara itu masih banyak. Kenapa bukan itu yang diurusin? Kenapa cuma hal-hal yang kita anggap bukan usul itu yang dipermasalahkan? Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali. Malam ini kita memperingati nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran buat kita umat Islam. Kita yakini Al-Quran merupakan kitab suci dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Karena itu dengan memperingati nuzulul Quran, ayo mari sama-sama kita jangan cuma sekedar membaca, tapi juga memahami isinya lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab saya tutup dengan hadis baginda Nabi. Beliau menyatakan begini, man ja'alal qur'ana amamahu qada'u ilal jannah. Siapa orang yang menempatkan Al-Quran jadi imamnya, Al-Quran akan membawa dia masuk ke dalam surga. Amin. Al-Quran imam. Kalau Al-Quran bilang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kita saling hormat menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai walaupun kita berbeda. Ini namanya menjadikan Al-Quran imam kita. Tapi sebaliknya kata baginda Nabi, barang siapa yang taruh Al-Quran di belakangnya, Al-Quran akan menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Neraka dunia lebih-lebih neraka akhirat. Na'udzubillah min. Karena itu menggapai magfirah, ampunan dari Allah, gunakan kesempatan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Yang kedua, memperingati turunnya kitab suci Al-Quran. Mari sama-sama, Al-Quran bukan cuma sekedar hiasan, tapi juga pedoman buat kita umat Islam. Membacanya, mencoba memahami isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau 3 hal ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita semua ketika kita masuk ke dalam kubur. Begitu kita masuk ke dalam kubur, Al-Quran sudah memberikan syafaatnya. Malaikat
Al-Quran akan berkata, jangan kau ganggu hamba yang soleh ini. Ketika hidup di alam dunia, hamba ini bukan cuma membaca, bukan cuma memahami, tapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan rahmat dari Allah, Al-Quran akan menjadi syafaat kita, mulai dari alam kubur sampai dibangkitkan alam mahsyar nanti. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kekuatan zahir dan batin agar kita terus meningkatkan kualitas kita di bulan Ramadan ini. Diberikan kita keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyat. Al-Fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.